Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami yang ada saat ini dalam persekutuan ini adalah orang-orang yang telah menerima kesempatan daripada-Mu. Adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh pernyataan Tuhan. Maka biarlah kami yang rindu dan haus akan firman-Mu, kami diberkati. Biar Roh Kudus Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang memberkati kami di dalam mendengarkan, melakukan, dan menghayati firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita buka firman Tuhan. Saya undang satu orang nanti boleh membacakannya dengan suara yang kuat, jelas. Di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-43. Kita baca ayat yang kedua. Yesaya 43. Kita membaca ayat yang kedua. Boleh salah seorang dari kita boleh membacakannya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku di situ hurufnya huruf apa? Besar atau kecil? Artinya bukan si Yesaya yang ngomong kepada bangsa Israel, melainkan Yesaya menjadi sebuah perantara. Dia menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau, yaitu bangsa Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan dialog terhadap Yesaya dengan bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan Babel. Mereka berada dalam pembuangan Babel, yang artinya pada saat itu kehidupan mereka sedang tidak benar-benar baik. Kehidupan mereka tidak sedang berjalan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka merasakan begitu banyak pergumulan, begitu banyak kekacauan, begitu banyak masalah-masalah yang terjadi. Tapi Yesaya datang kepada bangsa Israel mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, Tuhan akan, sekalipun Yesaya katakan aku dalam huruf kapital A-nya, aku akan menyertai engkau. Yang artinya Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada sebuah bentuk pengharapan yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel di tengah situasi kehidupan mereka yang tidak sedang baik-baik saja. Ada sebuah pengharapan yang diberikan Yesaya dalam kondisi bangsa Israel berada dalam kekacauan, berada dalam sebuah masalah yang begitu banyak, berada dalam sebuah pergumulan yang begitu besar dan berat. Tapi Yesaya datang mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Teman-teman yang dikasihi, ada sebuah ilustrasi, saya juga tadi baru baca. Ada ilustrasi, saya bacakan bagi kita semua. Jadi ada seorang penulis buku yang terkenal bernama Catherine. Sebelum dia berhasil mempublikasikan cerpen pertamanya, dia sudah menerima lebih dari 122 penolakan dari penerbit. Siapa dari antara kita yang sudah sering menerima penolakan? Baik itu dari keluarga, baik itu dari lingkungan, baik itu dari tempat kita bekerja, baik itu di tengah-tengah kita bersaudara, berjemaat. Siapa yang sudah sering menerima penolakan? Yang artinya terkadang posisi kita di suatu tempat tidak benar-benar dianggap. Orang seolah-olah tidak melihat kita yang berada di sana. Tapi si Catherine sudah menerima 122 penolakan dari penerbit. Kalau secara psikologi manusia biasa, dia akan merasakan putus asa, kekecewaan. Jangankan 122 kali. Mungkin saja kalau cinta kita ditolak sekali dua kali, mungkin kita tidak mau lagi keluar kamar. Mungkin kita akan merasakan bahwa
seolah-olah kita orang yang paling-paling hancur di tengah-tengah dunia. Itu baru persoalan cinta. Mungkin saja ketika kita sebelum bekerja di tempat ini, sudah banyak lamaran yang kita berikan, lalu ditolak. Lalu ada sebuah intimidasi dalam pikiran kita. Yang bodohnya saya, yang tidak punya kemampuannya saya. Sehingga ini yang terjadi pada saya. Tapi apa yang terjadi pada Catherine ketika dia menerima penolakan sebanyak 122 kali, dia tidak menyerah. Dia tidak berhenti di situ. Tapi 122 kali penolakan itu membuat dia semakin bangkit dan bangkit. Lalu lanjut, setelah itu pun ia masih menerima lebih dari 1.500 penolakan. Jadi pertama 122, sekarang sudah berlipat-lipat menjadi 1.500, semakin banyak. 1.500 penolakan. Dan hanya 50 karyanya yang berhasil diterbitkan. Artinya kalau secara logika, dia sudah memberikan 1.500, sudah menerima 1.500 penolakan, cuma 50 yang diterima, berarti sudah berapa karya yang sebenarnya dia buat. Tapi hanya 50 yang diterbitkan dan yang diterima. Lalu sementara itu dia berhasil menulis sebuah novel dan satu antologi cerpen. Siapa yang menyangka bahwa novel berikutnya yang dia tulis, salah satu buku novelnya yang berjudul Pay It Forward, itu berhasil memenangkan sebuah kompetisi bestseller dan kemudian diterjemahkan dalam 20 bahasa yang terbit di lebih dari 30 negara. 1.500 kali ditolak. Tapi ada satu karyanya yang menjadi sebuah penghargaan, ya, penjualan terbaik. Dan buku ini, novel ini berhasil diterjemahkan dalam 20 bahasa dan sudah disebarkan dalam 30 negara. Artinya 1.500 tadi tidak sebanding dengan apa yang sudah dia terima sekarang. Yang dia terima sekarang sudah menutupi setiap luka-lukanya dalam penolakan-penolakan tersebut. Teman-teman yang dikasihi, lalu lanjut. Setelah itu dia tetap menulis dan terus menulis sampai dia memperoleh sebuah penghargaan literatur dan dibuatkan versi layar lebarnya. Lalu sejak itu dia menerbitkan lebih dari 24 novel dan lebih banyak lagi cerpen. Ini kisah nyata. Ini benar-benar terjadi, perjalanan hidup seseorang, perjalanan iman seseorang, terlepas dia Kristen atau tidak. Tapi ini sebuah perjalanan iman yang ketika pergumulan yang besar terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah merasakan putus asa. Maka pertanyaannya, mengapa Catherine mampu terus tetap berdiri dan berjalan? Sekalipun sudah begitu banyak penolakan yang dia terima. 1.500 penolakan sudah dia terima. Tapi mengapa dia tetap mampu untuk berdiri? Dan jawabannya adalah ini yang sudah kita lihat bersama dalam grup kita. Inilah bentuk pernyataan Tuhan dalam hidup seseorang. Teman-teman yang dikasihi, kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita ini harus selalu mulus perjalanannya. Setiap orang berbeda apa yang menjadi kendala dalam hidupnya. Setiap orang berbeda apa yang menjadi beban pikirannya. Setiap orang berbeda apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya. Tapi setiap orang yang mau melewati masalah-masalahnya dengan pernyataan Tuhan, dia akan menjadi Catherine selanjutnya. Ya. Kalau kita punya pergumulan dan masalah, tapi bukan pernyataan Tuhan yang kita nyatakan dalam setiap pergumulan itu yang seolah-olah membuat kita menjadi putus asa. Itu yang seolah-olah membuat kita seperti orang yang sangat-sangat berbeban berat. Alkitab kan mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di luar dari batas kemampuan kita.
dan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah di luar dari kekuatan kita manusia. Makanya jangan pernah perbandingkan hidupmu dengan orang lain oleh karena masalah si A tidak seberat masalahmu, lalu itu menjadi sebuah tolak ukurmu karena engkau lebih rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak. Saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, duduk pun kita di tempat ini, tiap hari pun kita baca firman Tuhan, tiap hari pun kita dengarkan firman Tuhan, tiap hari pun kita nyanyi pujian-pujian kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, itu tidak akan mengurangi masalahmu, itu tidak akan meniadakan masalah dalam hidupmu. Tapi yakin dan percaya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang selalu menyanyikan pujian bagi Tuhan, orang yang selalu memperdengarkan firman Tuhan, ketika dia punya masalah, dia tahu harus datang kepada siapa. Maka dari itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah merasakan kehancuran dalam hidupmu ketika masalah terjadi. Jangan pernah merasakan putus asa dalam hidupmu ketika terlalu berat beban yang engkau pikul. Orang-orang yang mempunyai masalah dan pergumulan dalam hidupnya, dia akan merasakan penyertaan Tuhan jikalau dia benar-benar hidup dalam Tuhan. Oleh karena apa? Saudara yang terkasih, saya mengundang kita juga untuk boleh membaca ayat yang keempat. Salah seorang dari kita boleh bacakannya lagi. Ayat yang keempat sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga di mataku, maka coba ganti engkau jadi saya. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan dan mulia. Jadi orang-orang yang bisa menerima pernyataan Tuhan adalah orang-orang yang terlebih dahulu mampu menghargai hidupnya, mampu menganggap hidupnya berharga. Oleh karena apa? Tuhan sudah menganggap engkau berharga dan mulia. Maka jangan sia-siakan penghargaan Tuhan dan pernyataan Tuhan menganggap engkau berharga dan mulia dengan cara engkau menjengkali ketika sebuah masalah terjadi. Engkau merasa orang yang paling hancur di tengah-tengah dunia. Akan tetapi sebagai orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan kita berharga dan mulia. Saya tidak lagi berpikir seberapa besar masalah yang akan terjadi dalam kehidupan saya, tapi saya akan berfokus kepada siapa yang akan menolong saya, bukan manusia, melainkan Tuhan. Maka pertanyaan iman bagi kita semua, bagi kita yang mau bergumul dalam firman Tuhan, ada 3 yang sudah saya coba aplikasikan. Pertanyaan pertama, apakah saudara merasakan bahwa perjalanan hidup saudara begitu berat dan tidak mudah? Apakah saudara sedang merasakan bahwa perjalanan hidup saudara begitu berat dan tidak mudah? Jika iya, apa respon dari hati? Jikalau berat yang kau rasakan dalam hidupmu, tidak mudah yang kau rasakan dalam hidupmu, apa respon dalam hatimu? Menyerahkah? Atau give up kah? Fokuskah kita ke depan? Atau kita menoleh ke belakang? Tertujukah pandangan kita ke Tuhan? Atau kita sibuk mencari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengurangi beban dalam hidup kita? Maka silakan jawab itu dalam hati kita. Yang kedua, menurut saudara, menurut teman-teman, mengapa kita harus melalui perjalanan yang berat dan penuh tantangan? Saudara yang terkasih, saya selalu mengingatkan jemaat yang saya layani bahwa orang-orang Kristen tidak dilahirkan sebagai orang-orang yang instan, orang-orang yang menerima sesuatu yang sudah ada. Tapi saya selalu mengingatkan orang-orang Kristen
dilahirkan ke tengah-tengah dunia untuk boleh menjadi garam dan terang. Artinya apa? Orang-orang Kristen adalah orang-orang pejuang. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak memikirkan seberapa berat dan seberapa banyak tantangan yang dia terima, tetapi dia selalu memfokuskan pandangannya hanya kepada Tuhan. Maka silakan jawab itu, mengapa kita harus melalui perjalanan yang berat dan tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apakah langkah-langkah yang akan saudara atau teman-teman ambil agar tetap ada sukacita sekalipun perjalanan hidup saudara tidak mudah? Tahun lalu saya ingatkan jemaat juga bahwa jangan pernah biarkan masalah dalam hidupmu membuat engkau berhenti berdoa. Jangan pernah biarkan pergumulan dalam hidupmu membuat engkau semakin jauh daripada kasih Kristus. Jangan pernah buat pergumulan, tantangan dalam hidupmu yang kau anggap begitu besar membuat engkau terputus persekutuan dengan Tuhan. Tapi ketika begitu banyak yang terjadi dalam kehidupanmu, jadikan itu sebuah alasan kau harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena apa? Hanya Tuhanlah jawaban dalam kehidupanku. Sama seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saudaraku yang terkasih, teman-teman yang terkasih, sebagai penutup firman Tuhan, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umatnya. Tuhan tidak pernah bersikap otoriter kepada umatnya, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Ada kesempatan yang Tuhan biarkan engkau memilih, apakah itu baik atau tidak dalam hidupmu. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Maka jadikan kesempatan dalam hidupmu, jadikan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, untuk engkau boleh terus memandang kepada salib Kristus. Untuk engkau boleh terus mengarahkan pandanganmu hanya kepada Kristus, bukan kepada masalahmu. Yakinlah, ketika kita mau menghadapkan pandangan dan mata kita hanya kepada Kristus, sebegitu besar pun masalah kita, yakin dan percayalah, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin.